Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membagikan materi yaitu tentang kurban dan akikoh. Baik, langsung saja saya masuk ke dalam materinya. Pertama yaitu mengenai pengertian kurban dan akikoh yang wajib diketahui. Kurban dan akikoh memiliki persamaan, yaitu sama-sama melalui proses menyembelih hewan. Keduanya juga memiliki hukum sunnah muakkad. Namun, ada perbedaan pengertian kurban dan akikoh yang wajib umat Islam ketahui. Ada berbagai pendekatan yang bisa kita telusuri dari pengertian kurban dan akikoh. Pertama, kita lihat dulu dari pendekatan bahasa. Asal mula kata kurban dan akikoh memiliki pengertian yang berbeda. Baik, yang pertama kurban itu berasal dari kata ari qoriba, yaqrobu, kurbanan, wa wirbanan, memiliki arti dekat dan memaknanya memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, seperti kisah Nabi Ibrahim. Demi patuh menjalankan perintah Allah, rela mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Namun kemudian tubuh Nabi Ismail diganti dengan domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban juga berkaitan dengan kata udhiyah, yakni bentuk jamak dari dhaniyah, berasal dari kata doha yang memiliki arti waktu duha. Hal ini berkaitan dengan waktu penyembelihan kurban, yaitu dilakukan pada saat waktu duha setelah sholat id. Sedangkan pengertian akikoh melalui pendekatan bahasa, yaitu memiliki arti memotong. Asal katanya adalah akko ya uku akon. Menurut para ulama, istilah memotong memiliki banyak makna. Bisa bermakna memotong atau menyembelih, memotong rambut bayi yang baru lahir, dan menyembelih hewan. Menurut Abu Ubaid, pengertian akikoh yaitu memotong rambut yang ada di kepala bayi. Sedangkan berdasarkan istilah, akikoh memiliki makna memotong atau penyembelihan hewan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelahiran seorang anak, entah itu perempuan maupun laki-laki. Syukuran akikoh disertai dengan pemotongan sebagian rambut bayi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah serta dalil kurban dan akikoh. Sejarah dan dalil kurban. Hari Raya Kurban memiliki latar belakang peristiwa tentang perjuangan Nabi Ibrahim yang telah lama tidak memiliki anak. Namun setelah Allah mengaruniai Nabi Ibrahim seorang anak, yaitu Nabi Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak pertamanya. Tentu saja ada rasa bimbang yang terbesit dalam Nabi Ibrahim, karena selama ini telah menantikan seorang anak. Namun dia harus mengorbankannya, menyembelih leher anak sendiri. Nah, kegalauan Nabi Ibrahim dijawab oleh Nabi Ismail dalam bentuk dukungan bahwa dirinya itu ikhlas untuk disembelih demi taat kepada Allah. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup atau berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Safaat ayat 102. Saat proses penyembelihan dilaksanakan dan Nabi Ibrahim hendak menggoreskan belatinya, Allah mengganti tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba, sehingga Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Nabi Ibrahim sangat bersyukur dan tentu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, peristiwa ini dirayakan setiap tahun, menjadi perintah di dalam Al-Quran agar manusia senantiasa bersyukur dan ingat untuk menjalankan perintah Allah. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban.
Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Sedangkan sejarah akikoh itu berbeda dengan kurban. Tradisi akikoh sudah ada sejak zaman jahiliyah. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad memiliki tradisi menyembelih kambing. Kemudian darahnya itu dilumuri ke anak si bayi dengan tujuan kepercayaan tertentu. Tradisi ini cukup mengakar di masyarakat Arab dan sulit untuk ditiadakan. Nah, saat ajaran Islam lahir, Nabi Muhammad mengganti tradisi akikoh dengan cara yang lebih manusiawi, yaitu dengan mencukur rambut kepala bayi dan mengganti darah dengan membalur minyak wangi. Sedangkan kambing yang disembelih dimasak dan disedekahkan kepada orang-orang miskin sebagai bentuk rasa syukur karena telah dikaruniai anak. Dahulu kami di masa jahiliyah, apabila salah seorang di antara kami mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, mencungkur atau mengundul kepala si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi. Hadis riwayat Abu Dawud dari Buraidah. Setelah itu kita masuk ke dalam tata cara pelaksanaan kurban dan akikoh. Kurban dan akikoh memiliki tata cara yang serupa, namun tak sama. Serupa menyembelih kambing, tapi pada kurban dapat menyembelih unta, sapi, dan kerbau, sedangkan akikoh hanya menyembelih kambing. Kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Id, sampai matahari terbenam di dalam 13 Zulhijjah. Sedangkan akikoh dilaksanakan setelah bayi baru lahir, diutamakan pada 7 hari setelah bayi lahir. Namun masih boleh dilakukan setelah 7 hari, disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing orang. Walaupun pengertian kurban dan akikoh memiliki kesamaan, yaitu hewan yang disembelih haruslah sehat dan tidak cacat, tetap memiliki perbedaan pada jumlah hewan yang disembelih. Pada hewan kurban, untuk mengorbankan unta, sapi, atau kerbau diperbolehkan patungan sebanyak maksimal 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba boleh dikurbankan dengan jumlah 1 saja untuk 1 orang. Sedangkan pada kambing untuk akikoh, 2 ekor kambing itu untuk anak laki-laki yang lahir, serta 1 ekor kambing perempuan, 1 ekor kambing untuk anak perempuan maksud saya. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bayi laki-laki diakikohi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Sahih, hadis riwayat Ahmad. Dalam proses pembagian kambing, kurban dibagikan secara mentah, sedangkan akikoh disunahkan untuk dimasak terlebih dahulu, tidak membagikannya dalam keadaan mentah, karena agar para tetangga, anak-anak, dan orang fakir miskin dapat menyantapnya langsung dengan bahagia. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan penyembelihan kurban dan akikoh. Tujuan penyembelihan hewan kurban adalah untuk mengingat kembali ketakwaan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang rela melakukan pengorbanannya kepada Allah SWT. Juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Allah SWT. Perintah berkurban telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Adapun akikoh tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur orang tua atas lahirnya seorang anak. Dalil terkait akikoh dari Samurah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, setiap anak tergede dengan akikohnya, maka hendaklah disembelihkannya untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam jenis dan jumlah hewan yang dikurbankan. Jenis hewan yang bisa dikurbankan saat Idul Adha adalah sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta.
hewan kurban juga harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang disyariatkan agama. Jumlah hewan yang dikurbankan untuk kurban Idul Adha tidak dibatasi banyaknya hewan yang dikurbankan. Lazimnya untuk berkurban 1 ekor sapi bisa diatasnamakan untuk 7 orang sekaligus. Kalau kambing hitungannya hanya berlaku untuk 1 orang. Berbeda dengan akikoh, dilihat berdasarkan jenis kelamin anak yang hendak diakikoh. Untuk anak laki-laki seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu diakikohkan dengan 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan yang lahir adalah dengan 1 ekor kambing. Selanjutnya kita masuk ke dalam rukun menyembelih hewan kurban. Rukun yang pertama yaitu penyembelih beragama Islam, yaitu sudah wajib karena ketentuan dari syariatnya seperti itu. Dan rukun yang kedua yaitu binatang yang disembelih harus halal, baik dari halal hasilnya dan cara memperolehnya. Dan kemudian yang ketiga yaitu alat untuk menyembelih hewan kurban harus tajam agar pemotongan terjadi cepat dan hewan kurban tidak terlalu menderita waktu disembelih. Sedangkan yang terakhir, tujuan menyembelih hanya untuk diridhoi Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama yaitu menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisau semakin baik untuk menyembelih. Berdasarkan hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan maksud saya. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihnya. Kemudian yang kedua yaitu tidak mengasah pisau di depan hewan yang disembelih. Hal tersebut dilakukan agar hewan kurban tidak merasa takut sebelum disembelih. Menurut hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Dan yang ketiga yaitu menghadapkan hewan ke arah kiblat. Kemudian membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri, menginjakkan kaki pada bagian leher hewan, dan yang pastinya wajib membaca bismillah sebelum menyembelih sambil membaca takbir dan menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan rasa sakit hewan kurban. Nah, kemudian memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Dan yang terakhir, dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.